eh, penilaian dan pengalokasian biaya tenaga kerja yang tidak tepat dapat menimbulkan salah satu laba bersih yang material. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ya, Reza, kira-kira kenapa Reza Agustina? Coba di open mic dulu. Kenapa kira-kira? Penilaian dan pengalokasian biaya tenaga kerja yang tidak tepat dapat menimbulkan salah satu laba bersih yang material. Ngaruh ke ininya Pak, apa expense-nya, terus nanti di pajaknya Pak, pembebanan pajak. Oke, expense pajak. Oke. Ya, makasih Mbak Reza. Mungkin Mas Noval boleh bantu? Kenapa kira-kira Mas Noval? Kalau menurut saya sih, kalau misalnya pengalokasian biaya tenaga kerjanya itu terlalu besar, nanti laba bersihnya jadi terlalu kecil gitu, Pak. Jadi understatement. Oke. Ya, gampang aja sebenarnya jawabannya. Ini kan biaya tenaga kerja itu masuk komponen apa? Komponen biaya, judulnya aja udah biaya gitu kan, expense. Expense itu masuknya di akun apa? Laba rugi, ya enggak? Nah, dia sebagai apa? Sebagai pengurang, ya kan? Pengurang laba kotor. Makanya disebut laba bersih kan, pengurang laba kotor. Bila mana misalkan biaya tenaga kerjanya itu alokasinya atau penilaian yang tidak tepat, secara otomatis nanti laba bersih yang akan disajikan itu pasti salah saji. Bisa dia overstatement, bisa juga understatement. Kapan dia overstatement? Bila mana biaya tenaga kerja atau biaya pajak penghasilan terkait tenaga kerja disajikan apa? Rendah, lebih kecil. Atau sebaliknya, terlalu bisa juga di apa kurang saji bila mana biaya tenaga kerja atau biaya pajak terkait penghasilan tenaga kerja itu disajikan terlalu besar, ya, terlalu tinggi nilainya. Itu ya. Nah, kemudian ini yang poin ketiga, hanya tujuan audit terkait siklus penggajian dan personalia ini intinya adalah kita ingin mengevaluasi, memastikan saldo akun yang terpengaruh oleh siklus tersebut telah dinyatakan secara wajar. Nah, kira-kira akun apa saja sih yang terpengaruh oleh siklus penggajian dan personalia ini? Mbak Dea, mau komen? Dea Yuning Tias? Beban gajinya Pak, terus sama utang gaji mungkin. Beban gaji, utang gaji, oke. Ada lagi sebenarnya. Mbak ini, Valentina? Iya Pak. Tadi Mbak Dea Yuning Tias sudah menyebutkan ada akun beban gaji, utang gaji. Ada lagi kira-kira akun yang terpengaruh oleh siklus ini? Pajak mungkin Pak. Pajak, oke. Apa lagi? Ada lagi? Sudah, itu aja. Oke, makasih Mbak Eni. Rumi Riris, tadi teman-temannya Mbak Dea, Mbak Eni sudah menyebutkan ada beban gaji, utang pajak, utang gaji. Nah, apalagi kira-kira? Cash in bank. Nah, cash in bank. Oke, cash in bank. Betul, satu lagi. Swandi, Mas Swandi, tadi udah ada 4 akun yang disebutkan oleh teman-temannya. Ada cash in bank, ada beban gaji, ada utang gaji, beban pajak. Apalagi?
Saya cuma itu. Nah, itu yakin. Ya Bang, nggak ada. Oke. Kita lihat ya slide berikutnya. Oh, ntar dulu. Nah, nih. Ada berapa? Ada satu lagi sebenarnya. Ya. Apa itu? Ya, bisa juga beban-beban yang berkaitan dengan potongan-potongan asuransi gitu ya. Terus kan gini, namanya kita kerja itu pasti nanti kalau di Indonesia aja deh gampangnya ya. Kan ada potongan BPJS kesehatan gitu kan. Apalagi BPJS tenaga kerjaan gitu. Kemudian juga ada iuran apa namanya pensiun gitu ya, kena pensiun. Nah, itu juga pasti akan terpengaruh. Karena perhitungan besaran nilai untuk asuransi misalkan BPJS kesehatan, tenaga kerja, kemudian pensiun tadi gitu ya. Itu kan berdasarkan besaran nilai gaji yang diterima. Mereka kan hanya persentase. Untuk BPJS misalkan BPJS kesehatan golongan berapa? Pegawai negeri misalkan golongan 3A misalnya. Fasilitas kesehatannya kalau dia sakit berapa? Kelas berapa dia? Kelas 2, kelas 1 atau VIP misalnya seperti itu. Oh, ternyata dia kelas 1 misalnya. Nah, kelas 1 itu berapa persen sih yang harus dipotong dari penghasilannya? Nah, itu kan beda-beda ya. Jadi itu. Oke, tadi udah disebutkan, betul. Yang paling krusial itu sebenarnya kas di bank ya. Karena nanti sumber pembayaran gaji itu ya dari situ gitu ya. Ada nggak sih pembayaran gaji yang dalam bentuk saham? Jadi tiap bulan dibayar saham aja. Ada nggak kira-kira pegawai yang mau kerja kayak gitu? Ya, kamu kerja di sini, kita gaji, pokoknya per bulan kita kasih saham senilai 5 juta misalnya. Saham tapi ya, bukan uang. Senilai 5 juta. Yang bisa diperdagangkan 6 bulan sekali misalnya. Ada nggak yang mau? Nggak ada yang mau lah, gitu kan. Orang namanya kerja itu pengennya gajinya tunai. Kenapa? Ya biar bisa langsung dipakai gitu. Atau dibayar dalam bentuk barang, mungkin ada ya. Kalau berbentuk barang mungkin ada. Misalkan dalam bentuk macam-macam lah hari ini, bulan ini furniture, bulan depan kendaraan. Tapi tetap aja kan, ujung-ujungnya walaupun dapat barang, barangnya dijual juga tuh nanti kan. Artinya yang dibutuhkan tetap uang tunai. Nah, jadi pastinya pembayaran gaji itu kan nanti ujung-ujungnya mempengaruhi kas di bank. Bukan hanya pembayaran gaji yang akan mempengaruhi kas ini, termasuk juga pembayaran pajak-pajak yang berkaitan dengan penghasilan tersebut. Bagaimana kita tahu, di Indonesia aja contohnya ya, setiap penghasilan itu yang nilai total setelah disetahunkan, kalian udah belajar kan ilmu pajak ya, yang setelah disetahunkan itu nilainya total di atas penghasilan tidak kena pajak. Karena kan kita menganut ada penghasilan yang tidak kena pajak berapa juta gitu ya. Nah, kalau penghasilannya dia setahun atau sebulan gitu ya, berada di atas penghasilan tidak kena pajak tersebut, maka itu kena pajak. Tapi kalau masih maksimal di bawah maksimal nilainya adalah sebesar penghasilan tidak kena pajak, dia bebas nggak kena pajak. Kemudian tentu nanti akan ada akun namanya beban upah, beban gaji gitu ya, bonus, nah ada komisi gitu. Nah, di sini ada istilah, ada upah, ada gaji. Kalau bonus mungkin udah pada tahu lah ya. Namanya bonus pasti pembayarannya nggak rutin tiap bulan ya. Pastinya kalau perusahaan-perusahaan itu kan nanti awal tahun atau ya biasanya awal tahun berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Kalau untung, laba, ya dapat bonus. Kalau enggak, ya enggak. Dan tergantung keputusan direksinya juga gitu ya. Mau dibayarkan atau tidak. Nah, di sini ada istilah, ada upah, ada gaji.
Maknanya kurang lebih sama, tapi peruntukannya beda. Kalau gaji itu untuk karyawan yang sifatnya memang tetap, dia pegawai tetap, rutin gitu loh. Dan itu bisa kita hitung kali berapa pegawai dengan jenjang level jabatannya masing-masing kali tarifnya berapa penghasilannya sebulan. Tapi kalau upah, nah upah ini sebenarnya tidak tetap, ya. Basisnya macam-macam. Ada yang berbasis temporer sekali, artinya jaman gitu ya, atau harian gitu. Atau yang juga bisa berbasis kontrak. Misalkan kita meng-hire konsultan atau tenaga profesional gitu untuk mengerjakan sesuatu di perusahaan kita. Nah, itu kan dia kan bukan pegawai tetap kan. Nah, kita perjanjian itu kan ada sekian. Oh, berarti itu nanti masuk ke situ. Wah, gitu ya. Dan juga ada komisi accrual. Kemudian ada juga pemotongan pajak penghasilan dan pengurangan lainnya. Nah, ini pengurangan gaji lainnya ya tadi ya, termasuk biaya-biaya untuk asuransi dan sebagainya. Juga beban pajak ya. Beban pajak gaji accrual. Maksudnya bisa jadi ada yang terutang gitu kan, yang harusnya dibayarkan namun belum bisa dibayarkan pada periode tersebut, ya, sehingga muncul nanti accrual gitu ya. Baik. Atau beban pajak dibayar di muka ya seperti yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nanti di akhir periode baru akan kita akui sebagai beban gaji pajak. Nah, sementara untuk upah gaji bonus, komisi accrual, dan pemotongan pajak penghasilan dan pengurangan lainnya, ini nanti akan berpengaruh masuk ke buku pembesar pembantu tenaga kerja, biaya tenaga kerja langsung, gitu ya. Seperti itu. Oke. Bisa dipahami sampai sini? Atau ada yang bertanya? Bisa ya. Nah, di sini apa sih perbedaan utama siklus penggajian personalia dengan siklus lainnya? Kita sudah belajar siklus penjualan, kita sudah belajar siklus minggu lalu, bukan siklus kalau minggu lalu ya, siklus piutang, siklus pembelian gitu kan, siklus persediaan gitu. Nah, kalau siklus penggajian dan personalia ini, dia sederhana ya, karena kelas transaksinya cuma satu, yaitu penggajian. Dah, itu aja. Berbeda kita waktu belajar siklus penjualan misalnya. Siklus penjualan di situ ada transaksi tunai, penjualan tunai, ya kan? Ada transaksi penjualan kredit. Itu macam-macam lagi kan treatmentnya. Kalau penjualan secara tunai, nah langsung masuk kas. Kalau penjualan secara kredit, muncul piutang. Nanti piutang muncul lagi penyisihan, piutang tidak tertagih. Jadi transaksinya banyak. Demikian juga dengan persediaan, misalkan. Persediaan itu kan berkaitan dengan pembelian. Pembelian ada yang dengan tunai, ada yang kredit. Muncul juga ada persyaratan juga pembelian kan, FOB shipping point, FOB destination. Itu juga berpengaruh. Belum lagi nanti ada syarat-syarat potongan dan sebagainya. Nah itu kalau siklus lain mungkin lebih banyak transaksi. Tapi kalau untuk ini hanya satu. Ya. Hanya walaupun cuma satu, nilainya signifikan. Ya, nilainya signifikan. Karena berkaitan dengan pembayaran gaji karyawan ya. Semakin banyak karyawannya, semakin besar. Kalau kalian coba nggak usah jauh-jauh ya. Coba lihat laporan keuangan pemerintah aja deh. Pemerintah kota kabupaten kalian deh masing-masing. Coba lihat beban pegawai ya, pembayaran untuk gaji pegawai itu pasti lebih dominan nilainya dibanding belanja yang lain-lain. Ya walaupun kalau dibandingkan dengan belanja modal mungkin masih kalah ya. Tapi kan belanja modal itu tidak setiap tahun pasti ada. Masa tiap tahun bangun kantor terus kan enggak, atau beli furniture terus kan enggak.
Tapi kalau gaji karyawan kan pasti terus kan, seperti itu. Nah, yang paling penting lagi rata-rata institusi apapun itu pengendalian internal terhadap penggajian itu sudah efektif. Ya, artinya mereka sudah menerapkan perhitungan yang benar gitu ya. Terus data pegawainya itu ya pastinya di data betul gitu ya. Kenapa, Pak Iden? Ada yang lucu? Enggak Pak, ini Hah? ada. Nggak apa-apa. Iya. Bagi cerita dong ke kita. Nggak apa-apa. Boleh sharing aja cerita ke kita. Kalau kebahagiaan itu kan harus dibagi ya. Kalau kesedihan dipendam sendiri kan gitu ya. Cerita aja, Mbak Iden, nggak apa-apa. Soalnya dari tadi saya Iya, perhatikan sepertinya happy sekali gitu. Boleh dong share ke yang lain-lain. Barangkali yang lain juga pengen tahu. Dalam hati nyesel gua onin video gitu ya. Tahuan deh jadinya. Habis ini off video semua. Tuh kan? Tolong ya, kita saling hargai aja gitu ya. Saya paham. Kalau kendala internet, kendala jaringan dan sebagainya nggak apa-apa, silakan aja. Tapi tolong jaga karena gini, kalau dengan PJJ ini, saya kan cuma ngadap monitor nih, ya. Saya ngoceh gitu, kan ngoceh sendiri saya kan. Nggak tahu saya apakah kalian menyimak, apakah tidak gitu ya. Ya setidaknya saling hargai aja gitu. Kalau ada yang orang yang sedang ngomong, kalau kalian lagi pengen ngobrol sama temen atau apa, open video tidur silahkan, nggak apa-apa. Gitu. Ya, atau nggak mau ikut kuliah ini juga nggak masalah. Gitu. Apa sih ini nggak penting gitu kan? Nggak apa-apa. Jangan memaksakan diri untuk sesuatu yang tidak disukai ya. Berat. Daripada nanti kalian muntah-muntah gitu kan, atau mimisan gitu. Ini ngomong apa sih, ini belajar apa sih, kan kasihan saya. Mending out aja lah gitu ya. Nanti tinggal ngomong aja WA Wapi ke saya mau nilai berapa saya kasih. Ya, nah, oke. Nah, kita lanjut. Kapan sih mulainya siklus penggajian pengajian jadinya nih. Siklus penggajian tersebut kapan mulai dan kapan endingnya? Mulainya adalah ketika kita merekrut pegawai. Jadi ketika kita merekrut pegawai, secara otomatis kan nanti pegawai tersebut kalau di swasta ibaratnya tanda tangan kontrak ya. Tanda tangan kontrak. Nah, di dalam kontrak itu disebutkan hak dan kewajibannya dia. Nah, salah satunya di dalam haknya itu disebut dia akan dapat gaji berapa, tunjangan apa, fasilitas apa. Nah, di situ tuh tanda tangan, kontrak, kemudian kontraknya berlaku, ya itu mulai pada saat itulah siklus penggajian dimulai. Atau kalau di pegawai negeri, mulainya kapan? Pada saat SK kepegawaiannya terbit. Nah, di dalam SK pegawai itu juga sudah dibunyikan tuh, nanti dia atas pegawai ini berhak menerima penghasilan setiap bulannya sekian rupiah gitu. Nah, sejak itu dimulailah siklus penggajian. Endingnya kapan? Endingnya cepat kok endingnya gitu ya, nggak lama. Berakhir ketika pembayarannya atas gajinya itu ditunaikan. Jadi siklus penggajian ini setiap bulan berakhir tuh pada saat pembayaran ditunaikan. Nanti muncul lagi kewajiban lagi, terus seperti itu. Ya. Kalau siklus penjualan kan endingnya tergantung jenis penjualannya ya. Kalau tunai ya sudah selesai kan. Tapi kalau kredit ya sampai piutang itu terkonversi menjadi kas kan gitu ya. Gitu. Nah, ini secara lini bisnis gitu ya, fungsi bisnis sebenarnya yang terlibat di siklus ini hanya dua bagian lah kalau kita bisa bagi dua gitu ya. Pertama bagian
kepegawaian, itu jelas. Karena mereka yang memaintain catatan kepegawaian, mereka yang nanti menetapkan tarif, ya, mereka juga yang nanti menentukan besaran nilai potongan untuk pajak, untuk macam-macam tadi ya, asuransi. Termasuk juga mereka juga yang nanti akan memaintain kartu absen. Ini bahasanya zaman dulu banget ya. Kalau kalian pernah main ke pabrik, kayaknya masih deh sampai sekarang ya. Pabrik-pabrik tertentu itu kalau mau absen itu kan dia kayak ada kartu, terus kartunya dimasukin ke mesin. Mesinnya tuh kayak, kalau pernah tahu ini nggak, timbangan kayak di pasar itu loh, timbangan sayur atau di pasar yang naruh apa ya timbangan lah ya, bukan timbangan yang gantung ya, timbangan yang kita itu. Nah, kartunya tuh dimasukin kayak ke mesinnya itu, nanti dia kayak bolong gitu, bolongin kartunya. Tapi itu jadul banget ya. Kalau sekarang kan udah pakai fingerprint, bahkan beberapa udah pakai retina gitu, untuk mendeteksi oh dia ini masuk atau enggak gitu ya. Dulu ada tiket kartu kerja dan seterusnya, itu urusannya bagian kepegawaian. Nah, kemudian bagian yang kedua ada namanya bagian keuangan. Bagian keuangan itu yang mana? Ya, dia melakukan pembayaran gaji. Udah itu aja kerjanya dia. Dia membayar gaji, kemudian melakukan rekonsiliasi terkait pembayaran gaji, dan menghitung berapa sih pajak yang harus dibayarkan. Dan jadi dia yang menyiapkan nanti SPT-nya segala macam gitu. Jadi itu aja, sederhana untuk penggajian. Nah, ini tadi ya, ini sebenarnya hanya rinciannya saja. Jadi misalkan bagian kepegawaian, penempatan pegawai, apa aja sih yang harus dikelola, mulai dari catatan kepegawaian, berkas pegawai, ya. Nanti buat apa? Ya buat, misalkan, kalau di pegawai negeri, misalnya, secara berkala 4 tahun sekali harus naik gaji. Naik pangkat. Nah, tentunya naik pangkat nanti harus diiringi dengan kenaikan gaji, kan gitu. Kemudian tarif juga gitu ya. Nah, fungsi ini harusnya antara fungsi yang memaintain catatan kepegawaian, pengurangan, otorisasi tarif dan sebagainya, dengan fungsi yang menjalankan pembayaran, itu harusnya terpisah. Nggak boleh dilakukan oleh satu bagian yang sama. Nah, nanti kita lihat di tugas kita yang akan dikerjakan untuk pekan depan, assignment 9 ya, nanti kita lihat. Di situ ada di internal control questionnaire-nya, ada beberapa yang jawabannya no, dan itu no-nya itu berkaitan dengan bahwa ada satu personel yang dia mengelola kedua hal ini. Ya, dan itu berisiko. Nah, harusnya dengan adanya kondisi no itu, nanti pada saat menyusun prosedur auditnya, untuk membuktikan bahwa tidak ada kecurangan atau apa di situ, bahwa pengendaliannya benar-benar efektif dijalankan. Nah, harusnya ada langkah pengujian yang harus dilakukan yang muncul di prosedur auditnya nanti. Nanti kita lihat ya Nah, untuk pembayaran gaji tadi sudah ya, intinya hanya melakukan pembayaran gaji gitu ya. Biasanya pakai instruksinya pakai cek gitu ya. Cek gaji, nanti secara rutin, periodik dia melakukan rekonsiliasi. Artinya berapa sih uang yang ditarik dari rekening bank penggajian dengan uang yang disalurkan untuk karyawan, untuk gajinya dibayarkan sebagai gaji. Kalau misalnya uang yang ditarik dari bank lebih besar daripada yang disalurkan ke karyawan untuk pembayaran gaji, nah berarti ada indikasi antara kesalahan atau curang, ya. Dulu mungkin kalian pernah dengar di audit sektor komersil ya, ada istilah ghost employee, ya kan? Pegawai hantu. Apa sih gitu? Jadi, atau beberapa bulan yang lalu kalau kalian ikutin berita, Badan Kepegawaian Negara merilis ada sekian ratus ribu
pegawai negeri sipil itu fiktif. Coba, fiktif loh. Gimana ceritanya tuh gitu kan? Sebenarnya bukan fiktif ya. Lebih tepatnya gini. Mungkin dulu pegawai tersebut pernah ada. Tapi pada perjalanannya ada yang resign gitu ya. Ada yang meninggal dan seterusnya. Tapi oleh kantornya itu nggak diperbarui. Harusnya kan kalau yang sudah resign, yang sudah meninggal, atau diberhentikan, atau sebagainya, itu kan di data kepegawaian harusnya dihapus. Gitu. Nah ini nggak dihapus. Dampaknya apa? Dampaknya adalah bisa jadi yang bersangkutan walaupun sudah resign, walaupun sudah diberhentikan, atau bahkan tadi kalau sudah meninggal, mestinya kalau pegawai negeri ada mekanisme ini ya, lapor dan sebagainya, karena pensiunan tetap terima ahli warisnya. Tapi kalau yang diberhentikan atau mengundurkan diri tadi, bisa jadi dia tetap masih terima gaji itu. Padahal udah bukan pegawai situ lagi. Nah ini juga harus dideteksi gitu ya. Oke, nah ini beberapa asersi ya, asersi terkait laporan keuangan terkait dengan tujuan audit dan siklus penggajian ini. Ini nanti bisa dibaca sendiri saja ya, nggak usah dibahas detail satu-satu. Nah, yang paling penting kita pahami adalah ini, ya, ini kan sudah kalian lihat sebenarnya ya di akuntansi keuangan sektor komersil. Artinya pertama sekali yang harus kita pahami adalah pengendalian internal. Kenapa? Nah, ini muncul kan pertanyaan kemarin di UTS, kalau pengendalian internal apa yang kita uji? Ada dua. Pertama desainnya, yang kedua adalah implementasi. Nah, desain itu dari mana kita lihat? Desain itu paling gampangnya adalah fungsi pembayaran gaji dengan fungsi pengelolaan data kepegawaian mestinya terpisah. Ya, mestinya terpisah. Terus gimana dong kalau ternyata fungsi tersebut dijalankan oleh bagian atau personil yang sama misalnya? Berarti kan secara desain dia tidak kurang baik ya. Kurang baik. Nah, tinggal nanti kita lihat implementasinya. Oke lah, dia nggak apa-apa misalkan dijalankan oleh bagian yang sama, tetapi di bagian itu ada dua subbagian misalkan, yang satu kepegawaian, yang satu penggajian misalnya seperti itu. Artinya tetap ada pemisahan walaupun di bagian yang sama, dikelola oleh orang yang berbeda. Terus kalau dikelola orang yang sama seperti apa? Nah berarti harus ada pengujian lagi. Jadi hasil kerja orang tersebut, oke lah, penggajian dan data pegawai dan data penentuan berapa besaran pembayaran gaji dipegang oleh orang yang sama. Tetapi hasil kerja orang ini nanti akan diuji lagi oleh orang lain. Oke, berarti secara desain mungkin kurang baik, tapi implementasinya oke lah gitu ya, seperti itu. Jadi kita harus pahami dulu. Nah, itu nanti akan menentukan bagaimana kita merumuskan langkah kerja audit kita. Misalkan contoh, kita tahu tadi fungsi penggajian dan kepegawaian dikerjakan oleh orang yang sama. Nah, kita sebagai auditor untuk memastikan bahwa bahwa pertama, kita ingin memastikan data pegawai yang dikelola adalah benar, caranya gimana? Berarti kita harus cek data pegawai, kemudian lakukan misalkan pengujian, sampling. Dari data pegawai tersebut, kita sampling, kita cek ke SK-nya. Terus kita lakukan wawancara ke misalkan ke kepala bagian di mana pegawai tersebut bekerja misalnya, untuk menguji apakah nama pegawai ini masih jadi pegawai sini enggak sih gitu. Itu terkait data pegawainya. Kedua, terkait pembayaran gajinya misalkan. Kita nanti lakukan cek ke list data pembayaran gaji pegawainya atau gaji karyawannya.
Terus kan di situ ada nomor rekening, misalkan pembayarannya dengan mekanisme transfer gitu ya. Kita bisa lakukan konfirmasi ke bank misalnya. Misalkan di situ juga tertera nomor rekeningnya di bank mana. Biasanya kan kalau gaji karyawan satu bank aja biasanya. Kita konfirmasi ke bank, tolong ini nomor rekening ini nama pemiliknya siapa saja, misalkan seperti itu. Untuk apa? Untuk kita bandingkan dengan data list pegawai itu. Sesuai nggak sih nomor rekening ini dengan nama pemiliknya? Kalau data dari bank kan data dari pihak ketiga ya. Kemarin kan muncul kan di UTS juga kan. Kalau data dari pihak ketiga kan lebih kita yakini ya validitasnya, yang kita peroleh langsung oleh auditor kan. Kita tandingkan. Nah, dari situ kan kita tahu, oh nomor rekening ini pemiliknya A, B, C. Ketika kita temukan ada nomor rekening yang nama pemiliknya yang tertera di daftar gaji, pembayaran gaji dengan yang hasil jawaban bank tidak sama, nah ini kan berarti jadi pemicu tuh nanti. Ini ada apa nih? Gitu. Ternyata misalkan pemiliknya setelah hasil jawaban bank, oh nomor rekening itu bukan nomor punya pegawai itu, tapi ternyata punya bendaharanya sendiri, misalkan seperti itu. Berarti kan ada indikasi fraud di situ. Berarti ini ada kecurangan gitu loh. Dia memasukkan nomor rekeningnya dia, tapi nama pemiliknya disamarkan, di daftar itu ditulis nama orang lain gitu, bukan nama dia. Jadi itu langkah kerjanya yang mempengaruhi kan? Harusnya mempengaruhi. Itu ya dari penelitian. Nah kemudian ya dari situ kita akan bisa mengestimasi risiko ya tadi. Risiko yang kira-kira ya tadi kalau misalkan dipegang oleh orang yang sama berarti kan kemungkinan ada risiko manipulasi. Berarti kita pengujiannya, langkah kerja audit kita, prosedurnya harus lebih rigid, harus lebih detail. Nggak bisa kita, oh udah baik lah dia, orangnya jujur, nggak bisa begitu. Kecuali tadi fungsi penggajian dan fungsi kepegawaian terpisah. Nah, berisiko untuk manipulasi data mungkin lebih relatif kecil gitu ya. Nah, tinggal yang kita uji yang mana. Kalau fungsinya terpisah, yang kita uji adalah yang berkaitan dengan pembayarannya. Pembayarannya gimana nih? Sama penetapan kepegawaiannya juga. Tapi nggak akan serigid itu tadi, kita harus sampai ngecek sendiri dan sebagainya gitu ya. Kita bisa mengandalkan data-data yang mereka siapkan. Karena kan fungsinya terpisah. Kepegawaian sendiri, penggajian sendiri. Penggajian hanya akan melakukan pembayaran setelah ada instruksi dari kepegawaian. Berarti kunci utamanya di mana? Di kepegawaian. Kita lihat data pegawainya, existing nggak pegawainya, tarifnya benar atau enggak, ya. Nah, potongan gajinya segala macam itu tarifnya udah benar atau belum. Kalau di bagian penggajian kita hanya melihat dia udah benar nggak sih melakukan pembayaran nominalnya, perhitungannya, berarti kan cross putting dan sebagainya. Ya, nah di situ nanti akan mempengaruhi prosedur audit, mempengaruhi juga besarnya sampel yang harus kita ambil, unsur yang dipilih, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan prosedur audit tersebut. Sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Kayaknya dari tadi ada yang mendongak-dongak, mungkin berpikir keras kayaknya. Ayo, siapa nih? Nabila, Pak. Ya, silakan. Tapi ini yang sebelumnya Bapak bahas yang tentang pegawai hantu tadi, yang pegawai yang tidak ada tadi. Sebaiknya itu pengecekan tentang pegawai yang tidak ada itu dilakukan berapa saat sekali ya Pak? Kayak setahun sekalikah atau beberapa bulan sekalikah gitu Pak, untuk lebih efektifnya. Terima kasih Pak. Iya, ya. Idealnya sih setahun sekali. Idealnya setahun sekali. Karena gini, kalau 6 bulan sekali juga terlalu mepet ya, terlalu cepat gitu ya. Idealnya sih setahun sekali itu dilakukan pembaruan data. Karena kan kadang-kadang ya pasti ada aja lah ya, walaupun memang mungkin kalau setahun sekali juga relatif jarang ya berubah pegawai. Misalkan ada yang mengundurkan diri, ada yang diberhentikan, atau bahkan tadi ya
ada yang pindah, mutasi, atau meninggal, misalkan seperti itu. Itu idealnya setahun sekali. Atau nggak mesti juga seperti itu sih. Intinya setiap kali ada pegawai yang mutasi, meninggal, mengundurkan diri, atau diberhentikan, itu harusnya seketika setelah keputusan itu terbit, itu harusnya segera diperbarui datanya. Data kepegawaiannya. Walaupun memang masih ada risiko, misalkan terkait pegawai yang diberhentikan, terutama yang diberhentikan ya, dipecat kan artinya kan, dia yang gugat. Kayak di pegawai negeri kan gitu kan, diberhentikan. Apalagi paling susah memberhentikan tuh pegawai negeri loh. Kalau perusahaan swasta kan gampang ya, panggil, kamu mulai hari ini kami pecat, kami tidak pekerjakan lagi. Silakan bereskan barangmu, nanti kamu pesangon segala macam, kamu kita bayar. Selesai itu. Ya bisa juga dia gugat, misalkan, wah saya gini, ya tapi kan namanya perusahaan. Kalau pegawai negeri paling repot, mesti diperiksa dulu. Ya. Kemudian belum lagi dia gugat di pengadilan, nah itu agak repot. Biasanya prosesnya kalau pegawai negeri nunggu benar-benar keputusan ujung. Maksudnya kalau pegawainya itu tidak mengajukan gugatan apapun ya sudah, berarti final. Dah langsung dihapus data pegawaiannya. Tapi kalau dia masih gugat sana sini ya biasanya di hold dulu datanya. Sampai nanti ada keputusan pengadilan, oh ya ini memang wajarlah diberhentikan misalnya seperti itu. Baru dihapus. Jadi harusnya nggak mutlak harus setahun sekali atau 2 tahun sekali, enggak sih. Idealnya ya sebenarnya harus segera diperbarui. Makanya kalau di pemerintahan itu kalau mutasi dia harus lapor segera gitu ya ke tempat tujuannya, kemudian di tempat asal dia sebelumnya mutasi nanti menerbitkan surat penghentian pembayaran gaji. Kalau enggak nanti gajinya tetap dibayar sama yang itu, yang tempat yang lama. Padahal dia tempatnya udah yang baru. Contoh kayak saya lah, kemarin saya mutasi. Saya langsung lapor tuh, setelah saya dilantik saya lapor ke kepegawaiannya. Oleh bagian kepegawaian langsung diurus surat penghentian pembayaran gaji. Atau meninggal, pegawai yang meninggal. Itu harus segera lapor tuh. Selain masalah data kepegawaiannya, ya untuk urusan kalau pegawai negeri perhatikan uang pensiunnya. Nanti harus segera untuk pensiun ahli waris ya, itu harus segera diurus gitu. Seperti itu sih, Mbak Nabila jawabannya. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, Mas Diva silakan. Jadi kalau misalnya di kepegawaian negeri gitu nggak ada ini ya Pak ya, nggak ada kayak sangat jarang ya ada kasus kayak pegawai bayangan gitu, karena lebih ketat dan selalu dilaporkan gitu. Enggak juga. Nah itu buktinya beberapa bulan yang lalu BKN merilis data periode lama ya, 2014 sampai 2019 apa 2018. Ada sekian ribu pegawai fiktif, istilah mereka fiktif ya. Sebenarnya bukan fiktif sih kalau menurut saya itu, karena namanya data kepegawaian di pegawai negeri itu kan berbasis SK gitu ya. Tapi sebenarnya itu tidak diperbarui aja. Jadi misalkan gini, banyak loh pegawai negeri itu yang mengundurkan diri gitu loh. Mengundurkan dirinya itu gini, mending kalau dia lapor ya, bikin surat tertulis gitu kan, saya mengundurkan diri gitu. Nah itu pasti akan terikot kan di kantor. Tapi kan ini kadang-kadang ada yang kabur aja gitu. Tahu-tahu udah kerja di tempat lain misalnya. Banyak nggak kejadian gitu? Banyak banget. Nah yang kayak gini, kadang-kadang bagian kepegawaian itu juga agak gamang gitu ya. Ragu-ragu nih gimana nih pegawai yang ini gitu. Walaupun memang ada prosesnya, proses pegawai tersebut biasanya akan diperiksa tuh. Periksa, cuman kadang-kadang ada juga tuh yang pegawai yang nggak berani, apalagi pegawai yang tersebut misalkan ya punya peran atau jabatan yang cukup ini signifikan di situ. Gitu sih, nggak juga sebenarnya. Tapi memang makin kesini sih makin dibenahi lah, makin dibenahi ya.
data-data kepegawaian itu. Itu sih, Mas Diva. Baik, terima kasih, Pak. Tadi baru merilis ya? Iya, Pak. Ya. Izin bertanya, Pak, kalau misalnya nanti auditor ini mendapatkan kalau perusahaan yang diauditnya itu ternyata membayar pegawainya itu membayar penggajian pegawainya itu tidak sesuai dengan ketetapan atau undang-undang penggajian gitu, nanti bakalan mempengaruhi opini auditor tidak, Pak? Akan mempengaruhi? Opini auditornya, Pak. Oh, opini auditornya. Oh iya, tinggal gini, Mbak Rumeris, kita harus uji dulu. Artinya ketidaksesuaian pembayaran tersebut, apakah unsur error, ya, error atau fraud. Kalau error, dilihat material atau enggak. Kalau material pasti mempengaruhi opini, apalagi fraud, itu pasti. Jadi tergantung tingkat materialitasnya ya. Satu, yang kedua juga tadi kalau itu fraud pasti akan mempengaruhi opini. Misalkan gini, bendahara tadi ya, ternyata bendaharanya membayarkan ke gaji untuk dirinya sendiri, kan yang bendahara juga kan mesti digaji kan. Nah yang eksekusi gajinya siapa ya, dia juga kan. Dia sengaja untuk dia agak digedein misalnya seperti itu. Nah itu juga pasti berpengaruh. Makanya sekarang untuk pembayaran gaji itu, kalau zaman dulu saya masih ngalamin tuh cash and carry. Jadi satu-satu tuh dipanggil tuh pegawai ke ruang bendahara. Nih gaji kamu bulan ini gitu. Ya kalau di kita lagi-lagi budaya ya, saya juga waktu itu ngikut-ngikut aja gitu kan. Liatin senior. Kok kayaknya kalau nerima terus balik badan makasih gitu kayaknya gimana gitu ya. Ujung-ujungnya pasti kan ngerogoh amplop gaji kita, penghasilan kita. Makasih ya Pak gitu. Ya 100.000, 50.000. Nah, tapi itu kan perilaku yang nggak baik. Makanya sekarang dirubah. Pembayaran gaji itu hampir semua sekarang pakai mekanisme transfer bank. Jadi yang jalan itu apa? Dokumen perintahnya doang. Instruksi pembayaran dari kantor ke KPPN ya, kalau pegawai negeri ya, kantor pelayanan perbendaharaan. Nanti kantor pelayanan perbendaharaan merintahin bank langsung main transfer ke rekening masing-masing berdasarkan data yang sudah di daftar gaji yang sudah dikasih. Itu sih Mbak Rumiris. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, kita lanjut. Rasa-rasanya ini aja, udah tadi ya, saya nggak perlu bahas lagi. Ya. Ini ada beberapa faktor lingkungan pengendalian yang sangat mempengaruhi ya dalam kita nanti menentukan prosedur auditnya. Pertama, pertanggungjawaban urusan pegawai jelas ada pada kepala bagian personalia atau SDM. Jadi kalau mau curang nih, ibarat kata ya, masalah gaji pegawai ini kuncinya tuh ada di pengelolaan SDM kepegawaian. Mereka lah yang nentuin tadi siapa-siapa yang berhak untuk dibayar, berapa tarifnya, berapa potongannya, sebagai bagian personalia. Kemudian juga metode pengendalian manajemen ya, untuk menentukan biaya standar dan anggaran, ya itu jelas ya, pengaruh. Nah yang paling penting juga bagaimana fungsi internal auditor di entitas tersebut. Ya, internal auditor sebenarnya mereka lah yang harusnya mengecek gitu ya, pegawai-pegawai itu apakah pegawai-pegawai mana saja yang masih berhak untuk dibayar, mana-mana pegawai yang sudah tidak berhak untuk dibayar. Udah karena mutasi kah, udah karena mengundurkan diri, diberhentikan, atau hal yang lain. Kemudian juga ada faktor-faktor lain nih yang juga turut sebagai salah satu kontrol ya. Di antaranya misalkan pajak. Kan pajak berbasis besaran penghasilan ya. Tarifnya berapa kan persentase kali penghasilan. Nah dari situ kita tahu nih pajak yang dibayar berapa, kita jadi tahu penghasilan yang diterimanya berapa. Apakah sudah benar nggak besarannya gitu. Kesehatan dan sebagainya gitu ya. Saya rasa itu aja, saya nggak akan bahas semua ya untuk yang siklus penggajian ini. Ini intinya
tadi udah dibahas ya, ada beberapa kemungkinan risiko kekeliruan yang mungkin terjadi berkaitan dengan siklus gaji ini ya, mulai dari salah saji ya, penutupan gaji sudah tadi kita bahas, kemudian salah saji terkait tenaga kerja. Ini kalau pabrik kan biasanya ada overhead ya, overhead kalau yang manufaktur, tapi kalau yang bukan manufaktur kayak kantor dan sebagainya nggak ada. Juga ada salah saji dalam beban komisi ya, kalau misalkan ada kebijakan tertentu bahwa atas persentase penjualan tertentu itu nanti ada bayaran komisi misalnya. Atau juga ada salah saji dalam beban pajak ditanggung perusahaan. Ini perhitungan-perhitungannya ya. Juga salah saji dalam hutang pajak penghasilan pegawai. Oke, ini nanti silakan dibaca sendiri ya. Intinya ini tes saldo rinci untuk akun kewajiban dalam siklus penggajian dan personalia. Apa saja sih yang perlu dilihat? Intinya gitu ya. Ini juga ini siklusnya. Nanti silakan dilihat, baca sendiri aja ya. Nanti kan slide yang saya bagi. Kita masuk ke ini yang apa nih? Ini pajak penghasilan ya sama. Oke, habis kayaknya ya. Oke, nanti ini pajak penghasilan mungkin sedikit aja ya. Intinya sih kalau pajak, ini istilahnya pajak properti. Pajak properti itu sebenarnya lebih tepatnya pajak penghasilan kalau di kita ya, konteksnya ya. Ini kan berkaitan dengan pembayaran gaji soalnya. Intinya ya pembayarannya kan dengan pendekatan akrual ya, karena pajak penghasilan di kita itu kan untuk gaji rutin itu PPh 21 ya. Kalau kalian sudah pernah belajar pajak, itu kan dibayarnya bulanan. Setiap bulan perusahaan ataupun kantor gitu pemerintahan itu wajib lapor SPT PPh 21 ke kantor pajak yang isinya adalah berapa besar pajak penghasilan yang dia potong dan dia setorkan ke negara. Itu harus lapor ke kantor pajak. Nah, itu kan nanti dicatat accrual ya. Bisa jadi nanti ada semacam apa plus minus perhitungan di akhir periode gitu ya. Nah, yang paling penting ini pajak penghasilan ini harus dicatat secara akurat. Terutama apalagi misalkan contoh kondisi pandemik sekarang misalnya. Pemerintah memberikan insentif pajak penghasilan. Jadi biasanya pajak penghasilan itu kan dibebankan ke karyawan ya. Nah, dengan kondisi pandemik ini supaya membantu masyarakat juga, khususnya yang berpenghasilan tingkat penghasilan tertentu, dikasih insentif. Jadi negara yang nanggung pajak penghasilan karyawan tersebut. Perusahaan nggak boleh motong, intinya gitu. Karena kan basisnya kan perusahaan memotong. Tapi prakteknya tetap aja ya. Tetap aja perusahaan motong dengan berbagai alasan. Oke. Ya ini hanya treatment accounting-nya saja ya. Jadi kalau diperlakukan seperti yang teman kita sebelumnya sebagai biaya yang dibayar di muka ya atau masih harus dibayar, nanti tentu di akhir periode harus kita hitung berapa yang memang menjadi beban penghasilan kita pada periode tersebut. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Saya tidak bahas semua ya, nanti silahkan kalian baca. Saya share di kolom chat sekarang ya, biar nggak lupa. Oke, silakan download ya, sudah saya share di kolom chat. Nah, untuk tugas kita berikutnya, ya, ini ya, mengerjakan assignment 9 bagian B ya. Kalau secara halaman sih halaman 219. Tapi kalau secara PDF-nya saya atau
Boleh ada yang volunteer untuk buka buku Apple Blossom? Kita lihat dulu deh. Kita lihat. Ada yang mau volunteer? Buka Apple Blossom halaman yang tadi ya. Yang assignment 9. Nggak ada? Nggak ada yang mau volunteer? Lagi Ya. mencoba membuka filenya, Pak. Oh iya, ya. Coba. Sudah terlihat. Belum muncul ya? Oh ya. Coba assignment 9. Ya, yang mau ke toilet dulu silahkan. Saya mungkin gini ya, perkuliahan pasca UTS ini saya nggak akan full sampai 2,5 jam ya. Bosan juga kalian kan. Dengerin dongeng kecil gitu. Nanti paling maksimal 2 jam aja, itu maksimal yang manfaatkan untuk mengerjakan hal. Jadi meskipun kita waktu pengumpulannya sampai dengan pekan depan, tapi paling nggak saya harapkan kalian bisa segera selesaikan gitu. Jadi nggak usah nunggak. Oke, kita lihat ya. Coba boleh agak diperbesar ya. Oke. Nah, coba kita turun bentar. Nah, di situ. Oke, stop di situ, naik lagi ke atas. Di possible error. Nah, di sini kita sebenarnya udah dipandu ya. Possible error itu apa sih? Possible error or irregularities gitu ya. In the payroll area. Ini sebenarnya kita udah dipandu, ini ada risiko loh gitu ya. Ini adalah risiko salah saji di siklus penggajian. Apa aja? Pertama, misalkan wages, gaji, upah gitu ya. Angkanya bisa jadi salah debit gitu ya. Atau di debitnya di salah akun yang salah, ya seperti itu. Salah posting lah kalau bahasa kita sederhananya gitu. Berarti kita harus pastikan bahwa kalau namanya penghasilan buat pembayaran gaji buat karyawan, ya pokoknya gaji gitu ya, ya harus masuk kelompok akun gaji. Atau upah, tadi harus masuk akun upah, jangan kebalik-balik. Upah masuk ke gaji, gaji masuk upah. Bedain ya. Tadi kalau yang gaji itu pasti sifatnya berkelanjutan, kalau upah tadi sifatnya temporer ya. Berarti itu pegawai yang tidak tetap. Kemudian yang kedua, risikonya apalagi sih?
gaji yang dibayarkan salah perhitungannya gitu ya. Incorrectly calculated, salah perhitungan. Tarifnya tidak tepat, misalkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, nah ini biasanya berkaitan dengan upah nih kalau yang ketiga ini ya. Hours may have been recorded. Nah, jumlah jam kerja yang dicatat salah. Dampaknya ya ke pembayarannya juga salah gitu ya. Harusnya dia cuma diupah 3 jam tapi dicatat 5 jam, berarti kan ada kelebihan bayar selama 2 jam. Yang keempat, ini pegawainya dibayar underpaid ya, lebih rendah ya, tidak sesuai dengan tarif lah. Hal ini berarti kalau udah bahasanya employees itu berarti salaries ya, gaji gitu kan, dibayarnya lebih rendah dari yang seharusnya sehingga beban gaji ini nanti jadi kurang saji. Atau sebaliknya ya, dibayar lebih tinggi maka nanti juga beban gaji menjadi lebih saji. Nah, fictitious employees. Nah, ini kalau dia pakai fictitious employees istilahnya ya. Pegawai fiktif masih muncul di daftar gaji yang dibayarkan. Nah, nanti possible error atau irregularities inilah yang harusnya kita tujuannya pada saat menyusun prosedur audit, kita deteksi, kita uji. Apakah kondisi-kondisi ini masih existing atau tidak? Masih ada atau enggak? Caranya bagaimana? Misalkan untuk nomor 1 kita pengen uji, apa yang harus kita lakukan? Ya kita melakukan apa yang dinamakan tracing. Tracing misalkan terkait akun beban upah. Tracing sampel beberapa bukti pembayaran upah. Apakah itu benar berupa pembayaran upah atau jangan-jangan sebenarnya itu ada salah satu diantaranya merupakan pembayaran gaji tapi masuk di kelompok upah atau sebaliknya. Terus misalkan lagi yang poin nomor 3, misalkan hours may have been recorded incorrectly. Kita melakukan apa? Kita melakukan inspeksi misalnya, atau kita melakukan tracing juga ke dokumen-dokumen catatan jam kerja. Terus kita bandingkan dengan realisasi pembayaran beban upahnya berapa. Sama apa enggak? Gitu, antara jumlah jam kerjanya dengan jumlah uang yang dibayarkannya. Jangan-jangan jumlah uang yang dibayarkan ternyata lebih besar dibandingkan yang seharusnya, atau sebaliknya. Kemudian fictitious employees. Langkah kerja kita apa yang harus kita lakukan? Ya, kita cek, minta daftar gajinya, minta daftar pegawai, misalnya seperti itu. Kemudian kita minta data pegawai yang sudah diberhentikan, minta pegawai yang sudah mutasi, minta data pegawai yang sudah dinyatakan misalkan wafat atau meninggal. Terus kita bandingkan dengan daftar pegawai yang dibayarkan gajinya. Ada nggak muncul? Atau bisa juga kita pengen membandingkan sini, misalkan kita minta data pegawai, terus kita minta juga SK pegawai tersebut. Sampling ya, kalau misalkan pegawainya ribuan ya sampling, tapi kalau cuma puluhan atau ratusan mungkin masih bisa populasi. Tujuannya apa? Kita pengen memastikan bahwa nama pegawai yang ada di daftar pembayaran gaji tersebut ya memang benar pegawai gitu. Dibuktikan dengan apa? Keabsahan mereka sebagai pegawai, ya SK, keputusan mereka sebagai pegawai, pengangkatan mereka sebagai pegawai, atau kontraknya sebagai pegawai. Jadi kita cek sampai situ. Gitu ya. Jadi udah saya bantu ini ya, cara menyusun program auditnya seperti apa. Jadi possible error atau informasi terkait possible error or irregularities ini bukan sekedar informasi doang. Ini panduan sebenarnya, panduan kita untuk menyusun audit program. Ya. Terus berikutnya, nah kita perhatikan internal control kuesionernya ini. Tadi saya sudah sampaikan di awal. Coba perhatikan yang jawabannya no. Ya. Tapi jangan langsung no semua. Enggak, kita lihat no ada komen tapi substansi pertanyaannya apa.
Contoh poin nomor 1. Itu apakah yang memaintain atau bertugas untuk mencatat waktu kerja atau menata usahakan waktu kerja, timekeeping, ya. Kemudian personel yang bertugas melakukan pembayaran gaji dan membayarkan disbursement itu semacam kayak pembayaran lah ya, pembayaran atas reimburse atau apa. Idealnya apa? Idealnya terpisah. Karena apa? Timekeeping ada di fungsi mana? Di bagian apa? Timekeeping harusnya. Bagian kepegawaian. Bagian SDM. Ya. Udah lupa, baru tadi dijelasin. Ya. Sementara payroll and disbursement itu harusnya di bagian apa? Bagian penggajian atau bagian keuangan. Itu harusnya fungsinya terpisah. Nah, ini jawabannya apa? Enggak. No. Timekeeping and personnel function are performed by Louis McWhorter, oleh satu orang. Nah, berarti ada risiko. Muncul risiko di sini. Apa? Bisa jadi si Louis McWhorter ini, ya kan dia yang timekeeping, dia juga yang bayar gaji, bisa aja dia manipulasi kan. Misalnya, dia, katakanlah dia perempuan di sini ya, dia anggaplah mungkin ada pacarnya atau apa gitu, kerja di satu perusahaan. Pacarnya sebenarnya pemalas gitu. Masuk kerja suka-suka. Tapi karena itu pacarnya dia, wah ini pacar saya nih gitu kan. Akhirnya timekeepingnya dibuat full, masuk terus gitu ya. Padahal kenyataannya enggak. Akhirnya pembayaran gajinya full, padahal seharusnya tidak. Atau sebaliknya, dia ada nggak suka sama ada salah satu karyawati juga di situ misalnya, saingannya misalnya seperti itu, pengen merebut hati seseorang di situ kan, wah saya nggak suka sama dia, padahal dia ini rajin, karyawati ini rajin, sama dia nggak suka, diubah sama dia, suka-suka, potong gajinya dan sebagainya, kan bisa. Nah, langkah kerja audit kita harus apa nih kalau ngadapin kondisi kayak gini? Berarti kita harus melakukan apa? Ya, kita harus pertama melakukan konfirmasi nih. Konfirmasi ke beberapa individu karyawan yang menerima gaji. Ya. Itu satu. Kedua, kita harus ngecek mesin. Kan walaupun dia kan timekeeping ini mencatat catatan waktu ya. Nah, kita harus mengecek juga ke mesin yang merecord catatan waktu itu. Biasanya terpisah tuh fungsi itu. Kalau sekarang misalkan yang mengelola database fingerprint kan pasti orang lain ya. Kalau di kantor tuh ada operatornya lah. Nah, kita cek sesuai nggak dengan catatan dia, dengan timekeepingnya dia. Nah, kemudian yang kedua, yang apalagi yang harus kita lakukan, antara timekeeping dengan nilai payroll yang dibayarkan atau disbursement yang dibayarkan, itu sama nggak, sesuai nggak? Berarti kita harus ngecek tarif pegawai, tarif pembayaran gajinya dengan dengan waktu kerjanya, sesuai atau tidak. Itu satu. Nanti silakan dieksplor ya, yang lain-lainnya. Kemudian pertanyaan nomor 4. Coba, apakah cek itu terkait pembayaran gaji ya, ini ditandatangani oleh personel yang dia tidak punya akses terhadap catatan gaji. Nah, idealnya catatan yang membuat catatan gaji dengan yang menandatangani cek itu terpisah. Jadi ibaratnya yang tanda tangan cek ini dia hanya nerima data payroll record segini loh, pegawai yang
dibayar dan nominalnya untuk enggak. Personel yang menandatangani cek punya akses ke data gaji, yaitu controller kan, akuntannya lah, bagian akuntan. Controller itu harusnya kan bagian pembukuan saja, ya, bagian pembukuan. Dia juga punya akses ke payroll record. Kalau kayak gini apa risikonya? Risikonya adalah bahwa nanti bisa aja dia menyisipkan satu atau lebih gitu ya di payroll record itu, seakan-akan ada pegawai tambahan, atau dia menyisipkan nomor rekening tertentu yang ujung-ujungnya nanti uangnya itu masuk ke rekeningnya dia, karena dia yang menandatangani cek kan, dia yang nentuin berapa uang yang harus dibayarkan untuk pegawai, ya kan, dia yang tanda tangan cek. Sementara dia juga punya akses ke payroll record-nya, bahaya gitu. Nah, kira-kira langkah auditnya seperti apa? Berarti kita harus cek nanti payroll records itu dengan kita harus lakukan rekonsiliasi dengan data apa? Data pegawai yang ada di perusahaan itu. Untuk memastikan bahwa yang dibayarkan itu memang pegawai perusahaan tersebut, tidak ada tambahan atau pengurangan atau apapun gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita pastikan juga tadi ya, sebenarnya udah saya kasih tahu di awal tadi, rekening. Kita bisa konfirmasi ke bank untuk memastikan nominal uang yang ditarik berapa, nominal yang dibayarkan berapa, pemilik rekeningnya siapa saja, kan bisa kita cek di situ. Untuk menguji bahwa data-data yang ada di payroll records itu, nomor rekeningnya atau nama pegawainya itu sesuai, memang pemiliknya adalah orang-orang yang ada merupakan karyawan perusahaan tersebut, bukan orang lain yang di luar perusahaan. Untuk mendeteksi barangkali ada record yang diselipin oleh si controller ini, dia nambahin lah satu gitu di payroll record, data pegawai fiktif gitu, karena dia yang punya kewenangan kan untuk bayar cek tadi kan, tanda tangan cek. Ini bahaya. Terus berikutnya, oke. Ada lagi nggak yang no? Oke. Yang terakhir yang ke-14 nih ya. Apakah rekonsiliasi itu dilakukan oleh orang yang tidak punya kaitan atau punya kewenangan berkaitan dengan pembayaran gaji? Jawabannya no. Rekonsiliasi dilakukan oleh treasurer. Treasurer itu siapa? Bendahara. Yang juga menandatangani cek. Coba. Ya, dia yang nerbitin, merintahkan pembayaran, terus dia juga melakukan rekonsiliasi. Ada risikonya apa? Ya pasti sama datanya nanti, rekonsiliasinya. Gimana nih datanya, hasil rekonsiliasi? Oke, gitu kan. Semuanya bagus gitu lah. Ya iya, dia semua, dia yang nerbitin cek, terus dia juga melakukan rekon itu kan kita membandingkan ya, rekon itu membandingkan data kan. Ya enggak? Data antara yang kita keluarkan pembayaran dengan data yang di bank gitu kan, yang dikeluarkan oleh bank berapa. Nah, kalau itu dilakukan oleh orang yang sama ya pasti akan berisiko beres semua gitu. Nah, kalau kayak gini harusnya apa yang nanti kita lakukan? Ya mau nggak mau kita selaku auditor melakukan rekonsiliasi ulang. Itu langkah kerja auditnya. Kita harus melakukan rekonsiliasi ulang. Jadi berapa jumlah cek yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh perusahaan ini, Apple Blossom, dan berapa jumlah uang yang sudah dibayarkan, dan kemana uang itu dibayarkan, kepada siapa saja. Jadi itu langkah auditnya. Udah banyak nih, udah dibantu kerjanya ya. Oke. Nah, berikutnya silakan nanti kerjakan yang part B. Tolong dibaca ya informasi-informasi yang ada di sini, accrued payroll dan sebagainya. Ini juga akan mempengaruhi cara perhitungannya, terutama nanti di part B itu yang biasa di soal B-nya ya.
di soal nomor 2-nya, sorry. Di mana kalian harus diminta menyusun kertas kerja, ya. Tapi kan juga dibantu dengan merujuk ke contoh kertas kerja di periode sebelumnya. Yang ada contoh juga di buku ini. Hanya informasi-informasi yang tadi jangan diabaikan ya. Yang panjang tadi ada informasi nominal segala macam itu akan berpengaruh. Oke. Clear ya? Saya rasa cukup jelas. Nah, sekarang kita tahu ada pertanyaan sebelum masuk ke kelompok 3 nih? Enggak ya? Oke. Kalau Izin gitu. bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Ini kan yang dijelasin Siapa nih? Pak Said, Pak. Silakan. Ini kan yang dijelasin di buku kan siklus penggajiannya kan berdasarkan waktu ya Pak, waktu kerja. Nah, sekarang kan banyak perusahaan yang sistem penggajiannya itu berdasarkan kinerja. Nah, itu apakah program auditnya itu sama kayak yang berbasis waktu ini atau beda Pak perlakuannya? Berbasis kinerja itu tetap aja Mas Said berbasis waktu juga. Jadi gini, kalau untuk gaji bulanannya itu tetap berbasis waktu. Ya. Nah, tapi untuk pembayaran bonus, tahunan dan sebagainya itu baru berbasis kinerja. Gitu Mas Said. Nah, langkah kerjanya ya sama sebenarnya. Tapi beda lagi ya, kalau untuk mengukur kinerja itu beda lagi jenis auditnya. Kalau ini kan kita audit laporan keuangan nih ceritanya nih. Ya. Jadi pembayaran pembayaran gaji bulanan ini kalau kita cerita di sini. Itu tetap berbasis waktu. Makanya tadi ada salah satunya kalau di perusahaan-perusahaan swasta itu ada bonus namanya. Bonus itu kapan? Ya biasanya tahunan. Basis perhitungannya apa? Kinerja. Kinerja itu gimana ngukurnya? Ada namanya indikator kinerja utama. Nah, indikator kinerja utamanya tercapai apa enggak? Disitulah nanti yang menentukan. Kalau tercapai semua full, dia dapat bonus 100%. Tapi kalau indikator kinerjanya cuma tercapai 80%, berarti bonusnya cuma dibayar 80%. Nah, itu lain lagi topiknya. Panjang lagi nanti kalau dijelasin di sini. Gitu Mas Said. Tapi Baik Pak, terima kasih Pak. pembayaran gaji itu tetap berbasis waktu. Mau di swasta, mau di pegawai negeri sama. Untuk yang diterima bulanan itu berbasis waktu. Artinya ketika mereka tidak masuk, sakit kah, cuti kah atau apa gitu, nah itu pasti ada perhitungan pemotongan gajinya. Kecuali cuti ya, Kalau cuti enggak. Tapi kalau sakit atau sama sekali nggak masuk tanpa keterangan atau apalagi itu. Oke, itu aja ya. Ada lagi sebelum masuk kelompok 3? Kalau nggak ada, saya persilakan sekarang ke kelompok 3 untuk memaparkan kerja kelompoknya. Silakan. Slide-nya tadi belum saya share ke everyone ya, ternyata ya. Di kolom chat ya. Sekarang udah muncul belum? Sudah ya. Iya, saya cek loh kok saya direct message ini ke Samuel. Harusnya ke everyone ya. Udah, silakan di ini. Silakan kelompok 3.
Baik, izin Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya di kelompok 3 akan mempresentasikan pekerjaan kelompok kami terkait assignment 5 tentang prepaid expense. Hal pertama yang akan dibahas adalah prosedur audit. Di dalam prosedur audit di sini terdapat 5 asersi. Yang pertama existence atau occurrence, yang kedua completeness, yang ketiga ada rights and obligation, terus ada valuation and allocation, dan presentation and disclosure. Untuk asersi audit existence or occurrence, prosedur audit pertama yaitu memperoleh dan menyiapkan rincian saldo asuransi dan sewa dibayar di muka, serta melakukan vouching ke dokumen pendukung invoice terkait rincian saldo tersebut. Prosedur audit kedua yaitu ada meminta konfirmasi rincian terkait kontrak asuransi dan sewa kepada pihak ketiga. Lalu yang ketiga ada melakukan cek fisik atau physical observation untuk item yang diperlukan seperti persediaan yang atau supplies yang belum terpakai. Lalu ada asersi audit kedua yaitu completeness. Prosedur auditnya adalah yang pertama melakukan prosedur analitis dengan cara menguji kewajaran saldo akhir beban dibayar di muka. Lalu yang kedua rekalkulasi terhadap rincian asuransi dan sewa dibayar di muka. Lalu asersi ketiga rights and obligation. Yang pertama memeriksa kondisi atas rincian kontrak asuransi dan ini karena memeriksa dokumen pendukung rincian tadi. Lalu ada asersi audit keempat, valuation and allocation. Prosedur auditnya adalah kalkulasi terhadap rincian asuransi. Ini kan sama ya, sama kayak completeness karena prosedur audit ini yang ini tuh dua asersi audit. Lalu yang kedua di sini melakukan cek fisik untuk existence. Lalu dari pemeriksaan. Selanjutnya schedule D5 akan dijelaskan oleh teman saya Anggita. Selanjutnya schedule D5 terkait dengan office supplies dan small tools itu dapat dilihat dari keterangan di buku halaman 155 atau PDF-nya halaman 91. Jadi di keterangan tersebut setiap Petal Blossom melakukan pembelian office supplies dan small tools, bookkeeper langsung mencatatnya ke akun office supplies inventory dan small tools inventory. Perhitungan fisik inventory dilakukan setiap akhir tahun untuk menentukan saldo yang harus dilaporkan di neraca saldo. Auditor menghadiri perhitungan fisik atas office supplies dan small tools pada tanggal 1 Januari 2004. Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa jumlah office supplies dan small tools inventory masing-masing adalah 9.964 dan 6.541. Lalu telah diketahui bahwa saldo balance per book-nya 9.964 dan 6.541 itu sudah sama dengan perhitungan fisik yang dilakukan. Sehingga auditor tidak perlu melakukan perhitungan ulang ataupun melakukan penyesuaian terhadap hasil perhitungan tersebut. Selanjutnya schedule D4. D4 ini terkait dengan prepaid rent dan rent expense. Dari keterangan diketahui bahwa Apple Blossom menyewa sebuah gudang dari United Properties
selama tahun 2003 gudang tersebut kosong dan tidak dipakai oleh Apple Blossom. Tetapi Apple Blossom ingin memilikinya untuk digunakan untuk pemakaian masa depan. Perjanjian sewa ini memiliki jangka waktu 10 tahun dimulai dari tanggal 1 Mei tahun 2000. Perjanjian tersebut menetapkan harga sewa senilai 7.500 yang dibayarkan setiap 2 tahun sekali setiap tanggal 1 Mei. Diasumsikan bahwa perusahaan telah memeriksa perjanjian sewa tersebut dan menjamin rinciannya pada tahun sebelumnya. Di sini beginning balance-nya 5.000, sebesar 5.000. Lalu premium paid-nya 0 karena pada tahun 2003 tidak dilakukan pembayaran. Tidak dilakukan pembayaran sewa. Lalu rent expense-nya senilai 3.750 yang didapatkan dari 7.500 dibagi 24 dikali 12. Sehingga ending balance-nya dari 5.000 dikurangin dari 5.000 ditambah premium paid-nya 0 dikurangin 3.750 sama dengan 1.250. Di sini balance per audit dan per book-nya juga sama, sehingga tidak dilakukan penyesuaian atas jumlah saldo tersebut. Ini selanjutnya schedule D3 oleh Selanjutnya untuk schedule D3 ini, Apple Blossom menyajikan terkait dengan prosedur analitis di akun prepaid-nya. Akun prepaid Apple Blossom ini terdiri atas prepaid rent, office supplies, dan small tools beserta expense yang terkait. Nah, di sini kita akan membandingkan balance audit tahun 2002 dengan balance per book tahun 2003 untuk mengetahui perubahan dolar dan juga persentase perubahannya. Yang pertama itu prepaid rent pada balance audit tahun 2002 itu sebesar 5.000 dan balance per book-nya sebesar 2003 yang telah dijelaskan tadi di D4. Nah, ini mengalami perubahan sebesar 3.750 dan dengan persentase perubahannya 75%. Kemudian untuk rent expense tidak ada perubahan dolar terkait. Dan persentase perubahannya 0%. Yang ketiga itu adalah office supplies dari 8.657 di balance audit tahun 2002 dan berubah ke 1.964 pada balance per book tahun 2003. Menunjukkan persentase perubahan sebesar 15,1% dan persentase perubahan dolarnya itu 1.307. Yang keempat, office supplies expense dari balance audit tahun 2002 sebesar 9.683 dan balance per book-nya itu balance per book 2003 12.380. Terjadi perubahan sebesar 2.697 dan persentasenya 27,85%. Yang kelima, small tools dari 7.162 berubah menjadi 6.541 pada tahun 2003 dan mengalami penurunan sebesar 621 dan persentase perubahannya 8,67%. Dan yang terakhir itu small tools expense dari 3.359 mengalami kenaikan cukup signifikan yaitu 6.419
dan kenaikannya ini sebesar 3.060 dan persentase perubahannya 91,1%. Nah, catatan dari kelompok kami itu persentase perubahan beberapa akun cukup tinggi, yaitu dari small tools expense dan prepaid trend. Namun, menurut keterangan klien, fluktuasi tersebut mencerminkan peningkatan penjualan dan biaya operasional karena fluktuasi dolar relatif kecil dan tidak material. Selanjutnya, untuk D2 dan D1 akan dijelaskan teman saya. Di D2 ini berisi konfirmasi terhadap kepada pihak atau agen asuransi. Nah, di sini ini udah dirangkum di tabel sih sebelah ini sih. Di sini dirangkum ada 4 jenis agen asuransi dengan term yang berbeda-beda dan premi yang berbeda-beda. Di sini yang pertama Southwestern Fire and Casualty dengan nomor asuransi nomor polis 4628418001. Ini dibuat pada tanggal 1 Juli 2001 dengan term atau jangka waktu 2 tahun dengan nilai asuransi sebesar $1.500.000 dan premi yang dibayarkan itu sebesar $17.562. Selanjutnya agen asuransi yang kedua ada Outline Insurance Group. Ini dibayar tanggal 31 Maret 2001 dengan jangka waktu 1 tahun dan premi $4.918 dengan nilai asuransi $500.000. Kemudian ada State Manual, ini 1 Oktober 2001 dengan jangka waktu 3 tahun. Dengan jangka waktu 3 tahun ada 3 premi. Ada 3 premi untuk ada dengan jumlah 17.703 dengan nilai premi 50.000, terus 13.067 dengan premi 100.000 dan premi 7.587 dengan nilai asuransi 10.000. Dan yang terakhir itu ada agen asuransi American Fidelity and Casualty. Ini ada 2, ada 30 Juni 1999 sama 30 Juni 2002 dengan jangka waktu 3 tahun dengan premi 6.913, nilai asuransi 200.000 dan premi 8.810 dengan nilai asuransi 250.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faiza. Untuk schedule yang berikutnya yaitu schedule D1, kurang lebih ini merupakan rincian dari schedule D2 yang tadi telah dijelaskan. Untuk perusahaan yang pertama, insurer yang pertama itu ada dari Southwestern Fire and Casualty. Type of coverage-nya itu Fire and Extended Coverage, Plan, Building, and Contents. Di sini itu term of coverage-nya dari 1 Juli tahun 2001 sampai 1 Juli 2003, yaitu selama 2 tahun, dan premi yang dibayarkannya sebesar 17.562. Untuk beginning balance pada akhir 2002 itu sebesar 4.391. Angka ini tuh diperoleh dari premi yang tadi dibayarkan sebesar 17.562 dibagi dengan 24 bulan, karena tadi selama 2 tahun, lalu dikalikan 6 bulan, itu sisa dari insurance yang sudah terpakai dari Juli sampai Desember, 6 bulan yang belum terpakai. Lalu untuk insurance expense, jumlahnya sama, 4.391, dan sehingga ending balance-nya itu 0.
karena tadi sudah habis dikurangkan. Lalu di sini Southwestern Fire and Casualty juga memperpanjang insurance-nya dari 2003 sampai 2005, yaitu selama 2 tahun. Untuk premi yang dibayarkannya sebesar 31.250. Di sini Southwestern langsung membayar preminya pada tahun 2003 sebesar 31.250 dan insurance expense yang dibayarkannya sebesar 7.813. Angka ini diperoleh dari premi yang tadi dibayarkan 31.250 dibagi dengan 24 lalu dikalikan dengan 6 bulan yang belum terpakai dari Juli sampai Desember 2002. Sehingga ending balance yang didapat sebesar 23.438. Untuk yang berikutnya yaitu insurannya dari Outline Insurance Group. Term of coverage yang insurance yang pertama yaitu dari 31 Maret 2002 sampai 31 Maret 2003. Premi yang dibayarkan sebesar 4.918. Untuk beginning balance-nya itu dihitung dari premi yang dibayarkan tadi dibagi dengan 12 bulan dikali dengan 3. Lalu untuk insurance expense-nya itu sama sebesar 1.230 juga sehingga ending balance-nya 0. Kemudian untuk insurance yang berikutnya itu diperpanjang juga dari 2003 sampai 2004. Dan untuk premi yang dibayarkannya sebesar 4.815. Di sini insurance expense yang dikeluarkan itu sebesar 4.815, yaitu preminya tadi dibagi dengan 12 bulan dikalikan dengan 9 bulan. Dari Maret sampai Desember tahun 2002. Sehingga ending balance yang didapatkan sebesar 1.204. Yang berikutnya untuk insurer dari State Mutual, itu ada 3 insurance. Yang pertama itu ada liability, collision, dan comprehensive. Untuk yang pertama, liability, term of coverage-nya itu dari 1 Oktober 2001 sampai 1 Oktober 2004. Untuk premi yang dibayarkan sejumlah 17.703 dan beginning balance-nya pada akhir tahun 2002 yaitu sebesar 17.703 dibagi dengan 36 bulan dikalikan dengan 21 insurance yang belum terrealisasi. Lalu untuk insurance expense-nya sebesar 5.901 didapatkan dari 17.703 dibagi 3 tahun karena di sini dibebankan per tahun menghitungnya jadi per tahunnya itu sebesar 5.901 sehingga ending balance yang didapat sebesar 4.426 dan ini berlaku untuk kedua insurance yang di bawahnya perhitungannya kurang lebih sama. Kemudian yang terakhir ada American Fidelity and Casualty. Term of coverage-nya itu dari 30 Juni 2002 sampai 30 Juni 2005. Untuk premi yang dibayarkannya sebesar 8.810 dan beginning balance-nya itu sebesar 7.342 didapat dari 8.810 dibagi dengan 36 bulan dikali dengan 30 yaitu jumlah bulan yang belum terrealisasi. Lalu insurance expense-nya sebesar 2.937 didapatkan dari 8.810 dibagi 3 tahun. Jadi per tahunnya 2.937 dan ending balance yang didapat sebesar 4.405 yang berasal dari 7.342 dikurangi 2.937. Sehingga total untuk beginning balance-nya itu sebesar 35.337, premium paid-nya 31.250, insurance expense-nya 32.767 dan ending balance-nya 38.635. Untuk schedule yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Reza. Selanjutnya ini lead schedule dari
kertas kerja gaji D1 sampai D5 ini merupakan rangkuman dari semua kertas kerja, mulai dari prepaid insurance. Di sini per audit 35336, per audit, terus per booknya 38 dan 36 ini didapat dari buku klien, laporan keuangan klien. Ini juga bisa dilihat sampai bawah. Prepaid insurance dari schedule D1, insurance expense juga D1, prepaid trend, dan seterusnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan klien dengan audit di sini tidak ada perbedaan, sehingga auditor tidak mengusulkan penyesuaian atas audit prepaid expense. Begitu dari kelompok kami, Pak. Oke, makasih. Kelompok 3 ini siapa aja tadi personilnya? Mbak Silvi, Reza, Mama Firza, terus siapa lagi? Faza, Hazar. dan siapa? Anggita ya? Anggita, iya. Oke. Ya. Oke ya, jadi memang untuk yang ke sini sederhana, tidak ada adjustment, ya kan? Ya sederhana ya, karena informasinya penyedia informasinya kan satu agen ya, si siapa namanya Pierce and Holt itu ya yang memberikan informasinya. Nah paling nanti yang perlu dicermati adalah jenis-jenis asuransinya ya. Coba D berapa tadi, D3 atau D4 ya coba. Bukan D4 ya berarti, atau D2 yang asuransi yang memuat informasi asuransinya. Jadi kita ini jadi harus dipahamin ya. Ada yang leasing kan, itu kan dia kan sewa. Kemudian ada yang menarik itu kan di sini ada fidelity bond ya on employees. Jadi tahu nggak apa itu fidelity bond? Ada yang mencoba googling nggak? Fidelity bond. Bukan James Bond. Kalau fire and casualty itu kan kebakaran, jelas lah ya. Kebakaran dan sebab-sebab kebakaran. Baik di gedung, di plan itu kan di perkebunannya ya. Ya kan ini kan colons ya, atau di pabriknya gitu. Kemudian ada track liability. Track liability itu kan berkaitan dengan ganti rugi. Ganti rugi kalau karena kan truknya ini apa? Leasing kalau nggak salah ya, atau apa sih? Pokoknya ganti rugi lah, mungkin kerusakan dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada collision. Collision itu apa? Nah, yang menarik itu fidelity sebenarnya. Fidelity itu adalah semacam asuransi untuk mengcover kerugian yang diderita oleh perusahaan akibat ketidakjujuran pegawai atau fraud pegawai yang berdampak kerugian pada perusahaan. Nah, itu di-cover sama asuransinya. Ya tahu nih di Indonesia ada apa enggak nih asuransi jenis ini. Cuma memang ini cost juga buat perusahaan ya. Artinya kalau misalkan memang betul ada pegawainya yang berbuat demikian, mungkin kita bisa klaim asuransinya. Tapi kalau pegawainya nggak ada yang berbuat demikian kan cost juga, karena tetap harus bayar premi kan. Gitu. Oke, cuman itu aja sih sebenarnya untuk case yang ini, memang tidak ada adjustment. Kita lihat ya. Cuman mungkin nanti kompleksitasnya kalau ini kan hanya disediakan oleh satu pemberi informasi asuransi. Nanti kalau misalkan pemberi informasinya lebih dari satu, nah, itu jadi tambah lagi informasinya ya dengan syarat-syarat dan jenisnya. Kemudian yang paling penting juga adalah terkait persediaan tadi ya. Persediaan itu di sini kan kalian hanya diminta terkait berapa sih yang jadi beban kan. Tidak diminta untuk mencari informasi berapa pembelian persediaan pada periode tersebut. Nah, kalau misalkan ada
permintaan soal terkait berapa jumlah pembelian persediaan tersebut, bisa nggak ngitungnya dari yang tadi? Coba saya cek dulu deh, tes dulu deh satu aja. Coba contoh yang tadi small office dan apa? Mana tadi? Bukan, jangan yang ini, yang ada rinciannya. Nah, dari sini. Nah, ini. Bisa nggak dari sini kita hitung berapa pembelian pada periode itu? Hah? Masa nggak bisa? Bisa. Terutama yang ada perubahannya itu berupa ini ya, berupa kenaikan ya. Kalau penurunan kayak Fed rate itu kan nurun ya, minus kan dollar inching-nya kan. Bisa nggak? Bisa. Coba gimana caranya? Kalau ditanya pembelian. Misalkan office supplies. Office supplies berapa? Saldo awalnya 8.697. Ya. Saldo akhirnya 9.964, naik 1.307. Tapi lihat expense-nya juga naik. Naiknya 2.697. Ya. Kalau kita lihat antara yang jadi beban dengan yang bertambah, kok gedean yang jadi beban kan? Kira-kira pembelian periode itu berapa? Nah, kalau pertanyaannya seperti itu. Kan logikanya gini ya, persediaan awal ditambah pembelian dikurangi dengan yang digunakan sama dengan saldo akhir. Ya kan? Nah, yang digunakan itu sama dengan apa? Sama dengan yang jadi beban. Yang jadi beban supplies expense-nya pada saat itu berapa? Ya 12.380. Itu yang jadi beban periode 2003. Nah, itu kita tambah dengan tadi saldo awal ditambah pembelian dikurangi penggunaan sama dengan saldo akhir. Berarti saldo akhir di apa? Saldo akhir ditambah, coba berapa kalau dihitung? Coba ditulis deh. Ya. Benar nggak? Masuk nggak? Ya, saldo awalnya berapa di sini? 8.657. Ya. Harusnya kan pembelian belum ada informasinya ya. Pembelian. Kemudian dikurangi penggunaan. Penggunaan sudah ada informasinya di sini? Sudah ada ya? 12.380. Saldo akhir ditambah dikurang jadi saldo akhir berapa di situ? 9.964. Nah, untuk dapat pembelian berarti kita harus ngitung apa? Saldo akhir ditambah dengan penggunaan berarti saldo akhir berapa? 9.964 tambah 12.380 terus dikurang dengan saldo awal. Berapa angkanya ketemu? 13.687. Berapa? 13.687. Pak. 13.687. 687. Oke. 13.687. Nah, sekarang coba 13.687 dikurangkan dengan 12.380. 1307, Pak. Sama dengan dollar change-nya? Iya, sama, Pak. Sama. Artinya, kalau kita simpelnya sederhananya sekarang kalau pengen tahu jumlah pembelian berapa, ya tinggal nambahkan aja dollar change ditambah dengan
saldo akhir office supplies expense, ya. Itulah sama dengan pembelian. Kalau ditanya pembelian. Ya. Paham ya? Nah, di sini kan kebetulan aja belum ditanya nih, berapakah pembeliannya? Jadi kita bisa tahu sebenarnya, kita bisa hitung pembeliannya periode itu berapa. Tinggal tambahkan aja yang dipakai sama yang dollar exchange ini. Oke, saya rasa cukup ya. Hari ini ada yang bertanya lagi? Atau sudah cukup? Kalau nggak ada, saya rasa cukup ya pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tugasnya tadi, ya, tugasnya yang assignment 9 tadi, yang 4B, kerjakan dan nanti dikumpulkan di LMS. Ya. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya akhirin ya, izin end meetingnya ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.